masih bab jihad. Wa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qaflatun ghazwatin rawahu Abu Dawud bisnatin jayyidin. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pulangnya adalah seperti berangkatnya, ya, seperti berangkatnya berperang. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah ini Pak, ini pulang dari jihad itu seperti semangatnya itu seperti berangkat jihad. Ini untuk diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi niki qala fi nihayati zain, di dalam kitab Nihayah dijelaskan ayat ajrul mujahidi fi insarfi ila ahli ba'da ghazwati ka ajri fi iqbalihi ila jihadi. Ini sebagian ahli tafsirnya. Niku beliau menyampaikan bahwa pahalanya orang pulang dari jihad kepada ahli keluarganya, pulang ke ahli keluarganya, pulang dari jihad itu pahalanya seperti berangkat ke medan perang. Lianna fi kufulihi rohatul linnafsi wa istihdadi bil quwati lil auti wa hibri li ahlihi birujui ilaihim. Karena niki Pak, karena pulang itu adalah dalam rangka istirahat, tapi bukan hanya istirahat, wa istidadu bil quwati lil audi, jadi untuk mempersiapkan berangkat lagi ke medan jihad. Demikian juga kenapa kok pahalanya seperti pahala orang yang jihad? Yang kedua alasannya dia pulang untuk menjaga ahli keluarga mereka. Maka dari itu pahalanya seperti pahala orang jihad. Ini Pak. Jadi kalau orang pulang jihad itu bukan niatnya pulang, tapi niatnya untuk persiapan berangkat lagi. Ya, ini ngoten Pak. Ini hadis ini kalau dimaknai zaman sekarang rotok susah. Kapan kita jihad? Nih, makanya yang paling mendekati suasana hadis-hadis tentang jihad itu ya kita khuruj, jadi keluar seperti jamaah tabligh itu keluar seperti itu, mirip ya, hadis-hadis jihad itu bisa diimplementasikan di situ. Banyak dari depan kemarin seperti itu. Kemudian yang kedua niki Pak, dulu para sahabat itu Pak, kalau mau pulang itu berat, pulang jihad itu loh berat, itu para sahabat dahulu begitu Pak. Jadi senengannya maju ke medan jihad sampai mati syahid. Nah itu mereka cita-citanya para sahabat itu begitu. Kalau pulang itu tambah bersedih. Itu dulu para sahabat seperti itu. Makanya Nabi mengeluarkan statement ini, pulang kalau niatnya untuk berangkat jihad pahalanya sama seperti orang berangkat jihad. Nah sahabat itu
pulang jihad itu sedih begitu, berangkat semangat podo awake dhewe katanya budal nak mulai semua ngatis gewasik jadi ini ngonten nak budal nelat nak budal ini nelat senengannya Masya Allah. Jadi nak pulang berangkat aja kita sudah melakukan kesalahan soalnya telat, makanya pulang tidak boleh mengulang kesalahan lagi katanya begitu, makanya kudu on time, nak perlu in time, nak ya itu niku ngoten. Wal muradu ar-ruju' minal ghazwati ba'da farawihi wa manahu annahu yusabu fi ruju'ihi ba'da farawihi minal ghazwi. Jadi al-qaflah itu maknanya pulang, dan pulangnya tadi membawa semangat seperti semangatnya orang pergi jihad. Itu kan masyaallah. Dan ini sebetulnya hadis-hadis ini Pak memberikan semangat kepada kita. Kemana saja kita pergi, niatkan untuk niat jihad, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk niat dakwah. Ini sampai nih jihad nomor 1 perang. Yang kedua adalah jihad untuk dakwah. Yang ketiga ya turun lagi derajatnya untuk mencari ilmu. Jadi seperti pagi hari ini juga bagian dari jihad. Makanya nak berangkat ngaji ngeten iki kudu ya semangat. Mulai ini Pak, mulai ya semangat. Nak sahabat ini mulai gak jadi kongkon ngoten lho maksudnya iki. Jadi luwih kerasan tenggene masjid. Jadi nak ngaji ngeten iki, nak kula wisi ngoten niku sedih ngoten lho. Kuduke jane ngono kudu. Makanya mungkin ngajinya sampai esrok. Nah perlu sampai jam 8 lah ngono wae iki sing bener niku jane ngoten. Masyaallah. Makanya dulu itu Khalid bin Walid itu semangatnya ini luar biasa. Hujan-hujan di musim dingin di atas punggung kuda menghadapi musuh lebih aku cintai daripada malam pertama pengantin baru. Niku Sayyidina Khalid bin Walid ngoten iki. Jadi ngaji niki lak koyo awake dhewe tingkatan awake ngaji ngeten iki nikmate kaya dene malam pengantin baru. Malam pengantin baru itu dunia milik berdua yang lainnya ngontrak semua gak kroso sewengi mopot lho kok wis esuk lho sampai subuhe ilang niki ngoten. Ya itulah kelemahan kita. Kita ini sebenarnya nyantai. Ini kalau sahabat dulu penuh dengan perjuangan. Makanya ini ada jamaah dari Aljazair cerita. Jadi di tempat di Aljazair itu ada makamnya sahabat ya. Ada makamnya sahabat. Masya Allah. Jadi dari Mekah, dari Madinah hijrah melewati Laut Merah, akhirnya nyebrang sampai ke Aljazair. Itu salah satu makam sahabat ada di sana. Ya, sahabat itu wajib kan. Jadi di sana mayoritas padang pasir. Ada satu tempat zaman dulu itu tempatnya hutan. Jadi mayoritas padang pasir ada hutan, tapi hutan itu nggak ada yang berani menghuni Pak.
Kenapa? Karena di situ penuh dengan binatang buas. Akhirnya sahabat itu datang ke situ, dia teriak di dalam hutan tadi, wahai semua binatang, menyingkirlah kamu dari sini. Kami adalah sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin bermalam di sini. Akhirnya pada saat itu juga Pak, semua binatang-binatang itu keluar dari dalam hutan. Akhirnya begitu keluar dari dalam hutan, akhirnya sahabat bermalam di situ. Akhirnya Bapak, hutan itu jadi perkampungan, lama-lama jadi perkampungan, dan kampung itu sampai sekarang masih ada. Dulu nggak ada yang berani di situ ya, Masya Allah. Itu kekuatannya kalau orang menolong agama Allah. In tansurullaha yansur. Jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti tolong. Itu pun sama Pak. Di sini dulu para wali berhadapan dengan macam-macam Pak. Karena di Jawa ya, macam-macam ilmu kanuragan. Santet ono sembarang ilmu semacam itu. Dulu para wali datang ke sini untuk dakwah, maka Allah beri pertolongan kepada kekasih-kekasihnya. Akhirnya alhamdulillah tanah Jawa ini mayoritas akhirnya beragama Islam. Itu begitu. Wa an Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu qala lama kutima Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghazwatin Tabuk talaqahu an-nasu falaqituhu masibyani ala saniyatil wada' rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin wa rawahu Bukhari qala dhahabna natalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masibyani ila saniyatil wada'. Ala saniyatil wada' mahalu qaribul Madinah wa wa bihatil wawin wa sumiyat dzalika li anna al-musafir kana yuwadda'u indaha wa yashiru ilaiha. Dari Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari perang Tabuk, maka beliau menjumpai orang-orang. Kemudian aku menjumpai yakni Yazid radhiyallahu anhu, Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu juga menjumpai beliau masibyan bersama dengan anak-anak ala saniyatil wada, di saniyatil wada. Jadi Nabi kalau pulang, nah itu Pak, pulang dari perang, maka khususnya ini perang Tabuk di dalam cerita ini, beliau menjumpai orang-orang, artinya menjumpai para sahabat radhiyallahu anhu. Maka aku pun menjumpai beliau bersama dengan anak-anak di Saniyatul Wada. Saniyatul Wada itu perbatasan kota Madinah. Ini termasuk sunnah Pak. Kalau orang pulang jihad itu disambut kedatangannya di gerbang kota. Nah ini sampai ini kok termasuk jihad itu ibadah haji. Pulang haji disusul niku sunnah. Disusul. Niku mari ngono konvoy. Boten konvoy ini sunnah nyusul orang yang pulang jihad. Itu begitu. Kemudian biasanya Nabi seperti itu. Nah, di dalam riwayat hadis nanti dari perbatasan kota diarah untuk masuk masjid. Diantarkan untuk masuk masjid. Lah di masjid itulah
orang-orang kumpul menjumpai, dan ketika ngumpul itu Nabi akan menceritakan dan para sahabat menceritakan pengalamannya ketika berjihad di jalan Allah. Jadi mulai haji termasuk jihad ibadah haji. Mulai haji. Kalau dulu hajinya zaman Nabi betul-betul memang misinya haji itu jihad. Mboten haji sekedar ibadah ritual pulang mboten. Tapi memang haji yang dilakukan Nabi namanya haji wada, itu betul-betul hajinya dalam rangka jihad menyebarkan agama Allah ke seluruh penjuru dunia. Makanya di dalam riwayat Pak, setelah haji wada itu maka Nabi berpesan fal yuballigh minkum syahidul ghaib. Bagi setelah haji nggak pulang, yang sudah hadir di sini supaya menyampaikan perkara agama Islam ini kepada orang yang belum hadir. Maka sahabat menyebar ke seluruh dunia sampai itu tadi ada sahabat yang sampai ke Aljazair, ke Maroko, dan sebagian juga konon ada sebagian sahabat yang sampai ke Indonesia. Wallahu a'lam. Itu seperti itu. Makanya kalau orang pulang dari jihad disambut seperti ini supaya apa? Semangatnya jihad itu bisa diwariskan, bisa ditularkan kepada seluruh masyarakat. Kan ini insyaallah Pak, nak mulai dakwah ngoten beda kalau mulai dari TKI ning luar negeri. Ngoten mulai saka studi di luar negeri kadang disambut dengan riang gembira. Tapi nak mulai jihad, mulai dakwah, sambutannya beda. Nah untuk urusan akhirat ora disambut. Kadang ya mulai dhewe ngono. Dan iki lah. Insyaallah hari ini begitu. Padahal agama itu nikmat yang tertinggi adalah nikmat agama. Mulai dari TKI, mulai duit, itu bukan nikmat yang tertinggi. Nikmat yang tertinggi kalau pergi ke luar negeri berjihad menyeru manusia kepada agama Allah, atau pergi ke luar negeri untuk beribadah, atau pergi ke luar negeri untuk menuntut ilmu agama. Makanya itu perlu kita bergembira menyambut kedatangannya orang-orang yang memperjuangkan agama, orang-orang yang mempelajari ilmu agama, orang-orang yang mengamalkan agama. Wa Nabi Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yaghzu aw yujahizu ghaziyan aw yakhlufu ghaziyan fi ahli bi khairin asaballahu bi qari'ati qabla yaumil qiyamati. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak mau berperang di jalan Allah, au yujahizu ghazian, atau orang yang tidak mau mempersiapkan perang, membantu persiapan perang, atau au yakhlufu ghazian fi ahlihi bi khairin, atau dia lebih senang
tertinggal untuk jihad dan senang bersama ahli keluarganya, maka Allah akan menimpakan azabnya sebelum datangnya hari kiamat. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Niki Pak, hati-hati nggih. Makanya wong kok ora enek niatan berjuang untuk memperjuangkan agama, hati-hati, akan ditimpakan oleh Allah azab yang disegerakan sebelum datangnya hari kiamat. Ini itu nih Pak. Mulane enten macam-macam bencana nih, gara-gara awake dhewe meninggalkan dakwah, meninggalkan jihad. Soalnya ayatnya nggih ngoten. Ayatnya kan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ayatnya begitu. Allah sekali-kali tidak akan mengazab kamu, mengazab ya. Maka Allahu liyu'adzibahum. Allah tidak akan mengazab mereka. Wa anta fihim, sedangkan engkau Muhammad masih berada bersama mereka. Niki nak ngenten Kanjeng Nabi, Pak, isik barengi umat niki Gusti Allah tidak akan mengazab umat ini. Ya Kanjeng ayat niki Pak, Kanjeng Nabi pun sedo. Kira-kira ya napa, Pak? Gini. Artinya ketika amalannya Nabi itu ada di suatu tempat, maka suatu tempat itu akan dijauhkan dari azabnya Allah. Makanya azab macam-macam bisa jadi karena amalannya Nabi itu sudah tidak ada atau berkurang amalannya Nabi itu. Amalannya Nabi itu setidaknya ada 4 ya. Ada dakwah ilallah. Niki yang kedua ada taklim wa ta'allum, ada ajar mengajar. Yang ketiga ada zikir dan ibadah. Yang keempat ada khidmat, ada pelayanan kepada masyarakat. Setidaknya amalannya Nabi 4 ini, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah sudah di dalam Quran. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini wallazi ba'asa rasulahu bil huda wa dinil haq. Ini dialah Allah yang mengutuskan Nabi dengan bawa agama yang hak. Apa tugasnya Nabi itu? Yatlu alaihim ayatihi, dakwah, membacakan ayat-ayat Allah kepada hambanya, menunjukkan ayat-ayat Allah kepada hamba-hambanya, kepada manusia. Wa yuzakkihim, ini dengan mentarbiyah, memberikan pelatihan rohani. Mane niki teng masjid niki ngoten. Alhamdulillah tasrif paling mboten papat niki masih mboten sempurna pun enten. Ini tuh yuzakkihim, ada tazkiyah. Napa tazkiyah nggih? Enten salat fardu, salat sunnah, termasuk maca Quran. Itu adalah untuk tazkiyatun nufus, untuk mensucikan jiwa. Itu bagian dari amalannya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW di Masjid Nabawi pada zaman itu. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kitab. Nah ini sekarang kita mengajar kitab Allah Subhanahu wa taala dan hadis bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmah itu adalah pelayanan kepada masyarakat. Ini alhamdulillah 4 ini ada di sini. Lah dakwahnya ini sing rada kendho.
tutuke dikenceng meneh tutuke. Nggih, iki dulu-dulu sing dereng saged tenggene masjid diparani. Ngoten. Dengan lemah lembut kasih sayang diajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku ngoten. Masya Allah. Makanya kalau 4 ini ada, kampung itu akan dijauhkan dari azabnya Allah. Ini makanya ini barang siapa yang tidak mau berjuang, tidak mau membantu persiapan perjuangan, hati-hati Pak. Wong sing gak gelem berjuang, gak gelem ngewangi persiapan untuk perjuangan, atau seneng niki carry, dan gelem melok berjuang, ya seneng carry kalau keluargane. Maka ini siap-siap dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala akan ditimpa azab sebelum datangnya hari kiamat. Alhamdulillah. Pun wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, rawahu Abu Dawud. Dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jihadlah kamu menghadapi orang-orang musyrik bi amwalikum, dengan harta kamu sendiri, wa anfusikum, dan diri kamu sendiri. Yang ketiga wa alsinatikum, dan lidah kamu. Niki ngoten. Iki nak jihad berjuang itu dengan diri dan harta sendiri dan juga lidahnya sendiri. Ngoten. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Niki makanya dilatih Pak, niki termasuk di dalam hadis ini ditekankan dan juga merupakan legitimasi bahwa jihad tidak harus perang. Jihad termasuk berdakwah, modalnya lidah lisan. Makanya dalam Quran begitu, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada ucapan yang lebih baik selain mengajak manusia kepada Allah. Makanya Pak, ucapan yang paling apik sak dunia niki mboten enten liya nggih kejaba ucapan sing ngajak menungso marang Gusti Allah. Wa amila sholihah, dan beramal soleh. Ucapannya itu amal soleh. Ucapan yang berisi kesolehan itu Pak, niki menyebabkan ucapannya itu dingin, mboten gawe kisruh, mboten memprovokasi. Kenapa? Karena wamilah sholihah. Bahkan dia mengatakan wa qala innani minal muslimin, kami seperti orang Islam yang lainnya. Tidak ada unsur sombong. Kenapa? Karena mengajaknya bukan mengajak kepada diri sendiri, pada kelompok, pada golongan, tidak, tapi mengajaknya kepada Allah. Nah, ngajaknya Gusti Allah, Pak. Kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Pasti dia tidak ada agenda-agenda tersembunyi. Tidak ada tendensi-tendensi pribadi atau kelompok. Tendensinya satu, supaya manusia taat kepada Allah. Nah, kalau seperti itu Pak, Masya Allah Pak, orang-orang semacam itulah
yang dikatakan oleh Allah, tidak ada ucapan yang terbaik kecuali orang yang menyeru kepada Allah. Ini kekuatan. Insyaallah. Pun satu lagi. Wa nabi amru wa yuqalu Abu Hakim An-Nu'man bin Muqarrin radhiyallahu anhu qala syahidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza lam yuqatil min awalin nahari akharul qitala hatta tazulu syamsu wa tahubbar riyahu wa yanzilan nasru. Rawahu Dawud. Dari Abu Hakim Nu'man bin Muqarrin radhiyallahu berkata, aku melihat Rasulullah SAW apabila tidak berperang di awalnya hari, maka beliau mengakhirkan perang sehingga matahari tergelincir. Nabi itu kalau mulai perang biasanya pagi atau setelah zuhur, ketika waktu-waktu itu melakukan penyerangan. Maka watahubar riyahu, maka datanglah angin sehingga wayang zilan nasru, akhirnya datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini ngoten. Jadi ini waktu pemberangkatan jihad itu yang paling bagus adalah pagi hari, maksimum itu setelah zuhur. Makanya ini kalau wonjo-wonjo jamaah tabligh kan ngoten. Jadi pemberangkatan itu biasanya pagi. Ada briefing ya, atau hidayatul zahib itu, atau bayan hidayah itu di waktu pagi, nanti habis zuhur berangkat. Itu sunnah, karena Nabi kalau dulu bukan ini ada memulai penyerangannya setelah di awal pagi, di awal hari, atau setelah matahari tergelincir, atau setelah zuhur. Maka datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi contohnya ini datang puting beliung, akhirnya musuh itu morat marit. Nah, ini terjadi pada waktu perang Khandaq. Pada waktu perang Khandaq seperti itu, Nabi dan para sahabat bertahan di balik parit. Akhirnya Masya Allah, pada kondisi yang sangat mencekam pada waktu itu. Ya nopo, sampai ditulis di Quran, Masya Allah, dalam keadaan mencekam. Kenapa? Amma ra'at al-mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adallahu lana wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Niku ayatnya ngoten. Ketika orang-orang Islam dikepung oleh orang-orang kafir di Madinah, dan pada waktu itu di Madinah orang-orang munafik bersekongkol dengan orang Yahudi menggembosi para sahabat dari dalam. Pada waktu itu semua dalam keadaan kelaparan, kondisi yang sangat lemah. Tetapi orang beriman pantang untuk menyerah, karena orang beriman hanya bersandar kepada Allah. Akhirnya datanglah pertolongan Allah, dikirim angin puting beliung. Akhirnya orang-orang kafir terpukul mundur ke belakang. Dan itulah pertolongan dari Allah. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Dialah Allah yang menghancurkan musuhnya sendirian. Maka dari itu hadirin Allah, ini
suasana-suasana perjuangan yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, dikuatkan oleh ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, maka ini adalah supaya kita umat Islam ini jangan kehilangan ruhul jihad, semangat untuk memperjuangkan agama Allah kemana saja kita pergi. Bawa semangat untuk perjuangan agama Allah, maka jangan khawatir, Allah akan bersama kita. Tapi kalau kita nggak mau berjuang, hati-hati, nanti akan ditimpakan azab kepada kita. Itu ngoten. Jomene kok ngoten Nabi Yunus mawon. Ini luar. Motung. Nabi tapi motung, buatan motung. Ini namun gambar namun namanya untuk teladan umat akhir zaman. Akhirnya ngoten. Wadan nuni illa bahwa biman. Ketika Nabi Yunus meninggalkan umatnya dalam keadaan marah, mereka Nabi Yunus mengira bahwa mereka tidak diberi hidayah. Wadan nahu akhirnya wana dari zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Akhirnya Nabi Yunus meninggalkan umatnya. Begitu meninggalkan umatnya, akhirnya Masya Allah, ikut ceritanya nonton. Nabi Yunus kadung sangka buruk umatku kurang ajar, gak boleh hidayah. Begitu ditinggal, Pak, akhirnya angin datang, Pak, awan hitam datang. Umatnya langsung tersadar, akhirnya umatnya masuk Islam. Kadung Nabi Yunus minggat. Itu ceritanya. Loh, kadung minggat, akhirnya Nabi Yunus dihukum akhirnya ditelan dalam perut ikan 40 hari 40 malam. Ini kok tingkatannya Nabi mau nak mutung dakwah ya dihukum kalau Gusti Allah. Makanya awake dhewe dihukum awake dhewe. Tapi dihukum seneng ya apa ya? Insyaallah. Hukumannya napa diuntal liwat wae. Diuntal liwat. Saiki nek wonten awake dhewe diuntal karo liwat, liwate rupa apa? Liwate jare rupa jari jare. Masyaallah umpun. Makanya monggo Pak, jangan berhenti dari memperjuangkan agama Allah. Nanti kita lanjutkan lagi. Ada benar dari Allah, sahabat dari saya. Monggo semangat perjuangan terus dipupuk sampai kita menghadap Allah dan mati dalam perjuangan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.